Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Satyavangsi dengan NIM 4120004. Kelas 414B37 mata kuliah komunikasi organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa komunikasi organisasi, hubungan atasan dan bawahan terhadap kinerja karyawan PT Faktual Media Utama di divisi konten kreator. Komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang bertujuan mengubah dan membentuk perilaku orang lain. Begitulah menurut Dennis dan Kelly. Sementara Raymond Ross menyebutkan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol dengan sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar. Stephen Robbins menjelaskan mengenai apa itu organisasi. Disebut sebagai kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan sebagai serta dilakukannya dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sondang Siagian menyebut organisasi sebagai bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih. Jenis komunikasi organisasi. Jenis-jenis komunikasi organisasi itu terbentuk menjadi dua. Yang pertama, jenis komunikasi organisasi adalah internal ataupun eksternal. Jenis internal sebagai komunikasi yang fokus pada interaksi serta upaya yang dilakukan untuk membangun dan menguatkan relasi antar anggota. Jika terbentuk, contohnya adalah komunikasi organisasi yang baik, maka akan muncul lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu eksternal, merupakan komunikasi yang dibangun dengan fokus terhadap pihak luar kelompok atau organisasi. Biasanya dilakukan jika kelompok ini akan mencari sponsor atau iklan jika membutuhkan pihak luar organisasi dalam menyelesaikan tugas atau tujuan yang ingin dicapai serta seluruh anggotanya. Konsep komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama, proses. Proses adalah dibutuhkannya untuk menciptakan dan saling bertukar pesan antar anggota, karena organisasi merupakan sistem yang terbuka hingga dinamis. Konsep ini muncul secara terus-menerus hingga tujuan tercapai dan menetapkan tujuan baru yang dirumuskan organisasi tersebut. Yang kedua adalah pesan. Pentingnya pesan dalam organisasi adalah anggota dalam kelompok harus memerhatikan bagaimana cara mengirim dan menerima, sehingga pesan atau informasi yang didapat bisa diterima baik dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga adalah jaringan, yaitu menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi akan melaksanakan fungsi dan masing-masing jabatannya sesuai dengan pengertian organisasi, yakni jaringan di dalamnya terdapat individu dan membentuk jaringan baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, PT Faktual Media Utama adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang media sosial yang berbasis online. PT Faktual Media Utama atau faktualit.com diluncurkan secara resmi pada hari Senin sore yang artinya jatuh pada tanggal 1 Juni 2021. Terdapat susunan redaksi dan usaha, yaitu pemimpin umumnya adalah Dr. Handes Arnan Sohar, pemimpin redaksinya adalah Bung De Ariwangsa, SH, pimpinan perusahaannya adalah Lisa AR, sekretarisnya adalah Igusti Ayu Agung Mahadewi, SI.com, redaksi Faktual Indonesia terdapat pemimpin redaksi Bung De Ariwangsa, SH, Direktur Pelaksana Dwi Prasetya Arya, Editor ada Martin Novilian dan Bambang Prihandoko, wartawannya ada Bung De Ariwangsa, Dwi Prasetya Arya, Martin Novilian, Bambang Prihandoko, M. Farhan Z, dan
Akbar Surya di Jawa Timur, Ki Pujo Pandunung ada di Jawa Tengah, dan Uti Parinzi ada di Jawa Tengah. Content creator. Content creator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, maupun Facebook. Namun sebenarnya konten kreator lebih dari sekadar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar di dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator bertugas sebagai konten yang baik, membuat konten yang baik berupa tulisan, gambar, ataupun video yang ditampilkan pada berbagai media populer seperti YouTube, Snapchat, Instagram, dan masih banyak lagi. Kini konten kreator tidak hanya terbatas pada gambar dan suara saja, tetapi juga ada bentuk tutorial, vlogging, podcast, dan lain sebagainya. Hambatan dan penyelesaian komunikasi. Hambatannya yang sering terjadi adalah terkendalanya bahan untuk pembuatan konten di media sosial dan data yang di luar membuat berita hoax atau dilebih-lebihkan. Banyak yang beralih menggunakan media sosial untuk mengembangkan kreativitas, mendapatkan penonton yang lebih banyak. Banyak media pengembang berlomba-lomba untuk mengembangkan media sosial yang dipunya untuk mendapatkan apresiasi dan dilihat. Penyelesaiannya adalah melihat pangsa pasar yang ada di media sosial untuk mendapatkan apresiasi dan dilihat lebih banyak halayak. Bukan sekadar update berita terkini, tapi mendekatkan diri sebagai mengajak interaksi penonton lewat kolom chat media sosial yang digunakan agar ada interaksi terhadap netizen Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebelum itu harus tahu target audiensnya dan menerima kritik dan saran. Nah, di sini ada tugas konten kreator. Tugas konten kreator adalah membuat konten menarik, membangun konsistensi branding, membantu perusahaan terlihat expert, mengelola dan membuat strategi konten, dan membantu konten lebih mudah ditemukan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.